Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ribatil kiram. Khususun ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa khususun ila man alafa kitab Lubabul Hadis wa ila man alafa kitab Tanqihul Qaul wa khususun ila aslafina wa aslafikum min ahlina wa ahlikum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal ikhwan, fi hadhil laila asyrifah sanastamiru al-qiraah, sanastamiru ta'alluma hadzal kitab fil bab fadilatu birril walidain. Fa khairu ma nabtadi hadhil jalsah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48 kitab Tanqihul Qaul, silakan dibuka. Al-babu asalasun utawi bab kang nomor 30 iku fi fadilati birril walidaini, ing dalam keutamaane berbakti kepada kedua orang tua. Bab yang ke-30 yang menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ridol rabbi fi ridol walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Ridol rabbi utawi keridhaane Allah iku fi ridol walidi, ing dalem keridhaane wong tuwa. Wa sukhtullahi lan utawi murkane Allah iku fi sukhtil walidi, ing dalem murkane wong tuwa. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Pada dasarnya setiap amalan kita, perbuatan kita, amal ibadah kita pada hakikatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah dan kita menghindari kemurkaan Allah atau ketidakridhoannya. Maka indikasi termudah supaya kita tahu Allah ridho apa tidak terhadap apa yang kita lakukan, kita lihat kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita itu ridho kepada kita untuk melakukan suatu hal, maka Allah pun juga meridhoinya. Akan tetapi jika orang tua kita itu tidak ridho kepada kita untuk melakukan suatu hal, maka begitu juga dengan Allah yang tidak meridhoi amalan kita. Maka tradisi kita itu adalah setiap mau kemana, contoh kecil gitu, izin kepada kedua orang tua, mau ngapain begitu ya, pamit minta ridhonya orang tua, dengan harapan ketika orang tua kita sudah ridho, maka Allah pun juga meridhoi amalan kita. Tapi apabila orang tua saja tidak ridho atau terkesan enggan untuk mengizinkan, maka jangan coba-coba untuk menerabas, jangan coba-coba untuk melanggar atau melakukan apa yang sudah dilarang oleh orang tua. Barangkali nanti ada hal yang tidak kita inginkan akan terjadi karena tidak dibarengi oleh izin atau keridhaan dari kedua orang tua. Maka dari itu di hadis yang pertama ini fi bab fadilati birril walidain menjelaskan bahwasanya ridho dan murkanya Allah itu ada pada ridho dan murkanya orang tua. Maka sebisa mungkin dan kita harus
menghindari kemurkaan orang tua. Kita ikuti arahan, kita tekuk nafsu, kita tekuk diri kita jinakkan nafsu kita untuk tidak sampai melawan orang tua, apapun itu alasannya. Hadis berikutnya, waqala alaihi sholatu wassalam, birru ta'atono abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. Tabirru mongko bakal taat kum ing sira kabeh sapa abnaukum anak-anak sira kabeh. Wa aifu lan aifu ini aifah, menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Dalam artian menjaga kehormatan diri dari tidak berbuat zina. Wa aifu lan jogon kehormatan awak sira ta'aifa mongko bakal ngrekso sapa nisa hukum wong wedok sira kabeh. Taatlah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian juga akan taat kepada kalian nanti. Dan jagalah diri kalian, jagalah kehormatan kalian, supaya anak-anak turun kalian, dalam artian yang perempuan ini, nanti juga menjaga kehormatannya. Karena apa yang dilakukan orang tua itu nanti sedikit banyak akan berpengaruh kepada karakter, kepada perilaku, kepada akhlak seorang anak. Ketika orang tuanya ini dulu taat kepada orang tuanya, maka anak-anaknya, anak turunnya juga akan taat kepada orang tuanya. Maka ketika kita masih punya orang tua, mari kita taat, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa yang kita lakukan sekarang merupakan tanduran yang akan nanti kita panen ketika kita melihat anak-anak kita. Kalian sama orang tua jangan banyak ngengkel, jangan bawel, pokoknya nurut. Ketika kalian nanti nurut sama orang tua, ketika kamu punya anak nanti, maka anak-anak kalian juga akan nurut kepada kalian. Begitu juga dengan kalian juga jaga harga diri, jaga kehormatan. Dijogo awake, ojo gampangan, geleman tindak maksiat, sehingga kehormatan diri itu berkurang. Atau dalam artian kehormatannya itu tidak baik. Nah, ketika kehormatannya tidak baik, maka anak-anaknya pun nanti juga seperti itu. Maka pernah dulu saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau kalian kepingin nanti panen yang baik, menghasilkan panen yang baik, yang hasilnya itu bagus gitu ya, produktif, maka yang perlu diperbaiki itu adalah kualitas bibitnya. Ketika bibit sudah baik, tanahnya sudah baik, terus disirami, dikasih pupuk gitu, maka akan menghasilkan buah yang baik. Tapi ketika bibit saja sudah tidak baik, tidak difilter atau mungkin tidak diperbaiki bibitnya, ya tidak heran ketika mungkin nanti panennya itu barangnya juga tidak sebaik yang kita inginkan, karena kita tidak memperbaiki bibit yang akan kita tanam. Nah, bibit itu adalah diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki keturunan yang alim, yang soleh, yang istiqomah di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah
abwabul jannati. Waman amsa walahu abawani sakhitoni alaihi au ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannama. Hadis berikutnya ini menjelaskan begini. Man utawi sapane wong iku asbaha isu-isu, maksudnya dia masuk di waktu pagi. Sapa man walahu lan iku tetep keduwe man abawane utawi wong tuwa loro radhiyani kang padha ngredani sapa abawani anhu saking man au ahaduhuma utawa salah sijine abawani futihat mongko den bukaake lahu keduwe man apa sing dibukane apa abwabul jannati lawang-lawange surga. Barang siapa di pagi hari orang tuanya ridho kepada dia atau salah satunya ridho kepada dia, artinya dia tidak menyakiti hati kedua orang tuanya dan orang tuanya senang dengan dia. Futihat lahu abwabul jannati, maka dia akan dibukakan pintu-pintu surga. Waman lan utawi sapane wong iku amsa sore-sore utawa masuk ing dalam wektu sore. Sapa man walahu lan iku tetep keduwe man abawane utawi wong tuwa loro sakhitoni kang padha murka sapa abawani alaihi ngatasi man au ahaduma utawa salah sijine abawani futihat moko den bukaake lahu keduwe man apa sing dibukane apa abu jahannama lawang-lawange neraka jahanam. Dan barang siapa di sore hari terus wong tuane iki gak rido utawa dia itu habis menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, entah bapaknya atau ibunya. Terus apa? Balasannya futihat lahu abwabu jahannam, maka dia akan dibukakan pintu-pintunya jahanam. Ini bahayanya kalau kita itu sampai menyakiti hati kedua orang tua. Mau bagaimanapun, dengan alasan apapun tetap namanya anak itu tidak boleh menyakiti hati orang tua. Maka kita sangat harus hati-hati, harus menghindari. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua atau salah satunya. Wa qala alaihi sholatu wassalam. Sebentar, ini saya geser sedikit. Nah ini. Wa qala alaihi sholatu wassalam idza kunta fis sholati idza kunta nalikane ana sapa sira iku fis sholati ing dalem salat fadaa mongko nimbali ka ing sira sapa sing nimbali sapa abuka bapak sira. Ketika kamu dalam kondisi salat terus ayahmu memanggil faajib mongko jawaben hu ing abuka, maka jawablah. Wa in da'at nalikane nyeluk ka ing sira sapa umuka ibu sira faajib mongko jawab sapa sira ha ing ummika. Dijawab ketika sholat. Ketika kalian di tengah sholat terus dicari, dipanggil, itu ada keringanan untuk kita tetap menjawab panggilan orang tua dengan berbagai cara. Bisa ketika sholat memang dikeraskan suaranya, dalalatun ala annaka fi asna'i sholah, ya mungkin fi inda takbiratul ihram au fi asna'i sholah inda ruku au inda sujud cuma da'aka abuka ummuka fa'ajib bi qiraati sholah, mungkin subhana rabbiyal ala bihamdi fi ayyi harakah wa ayyi doa ikra qawiyan hatta ya'rifaka ala annaka tusolli fi dzalikal waqt. Jadi seperti itu, tetap harus dijawab. Tapi ya tidak sampai harus membatalkan sholat, kecuali dalam kondisi urgent. Misalkan ada kucing kejepit pintu terus ibumu teriak-teriak, itu kucing diselamatkan ya,
ya gak usah nunggu selesai sholat, keburu mati nanti fisiknya. Nah, dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalamu man utawi sapane wong iku ada ngelarani sapa man menyakiti walidahi ing wong tua lorone man au ada utawa ngarani sapa man menyakiti ahadahuma salah siji saka walidahi yadkhulu mongko bakal mlebu sapa man annara ing neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam hikayatan anillah cerita saking Gusti Allah, berarti iki hadis qudsi. Hikayatan anillahi ta'ala kullil bari walidayhi, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ikmal masyita, ikmal margawi sapa sira masyita ing sakarepe sira, fa inna wa hakrun sudin Allah iku yaufiru ngapura sapa Gusti Allah lakama kedue sira. Nah ini saking gedene fadilah birrul walidain sampai Allah iku sanjang marang Kanjeng Nabi waran wong-wong sing taat marang wong tuane. Wis sakarepmu kate lapo tak sepuro dosane. Fa innallaha yaufiru laka waran wong-wong. Sehingga sampai saking gedenya itu fadilahnya berbakti kepada kedua orang tua sampai Allah itu mengatakan seperti itu, tak sepuro dosane. Wa qala alaihi salatu wassalam birrul walidaini utawi berbakti kepada kedua orang tua iku kafarat penebus lil kabair maring dosa-dosa gedhe. Wa qala alaihi salatu wassalam man utawi sapane wong iku wadoan deleh sapa man menaruh ta'aman ing makanan thayyiban kang enak fi baitihi dalam omahe man wa akalalan mangan sapa man hu ing ta'am duna walidayhi sak liyane wong tuane mesti gak dijak mangan, mongko ahroma mongko ngaromake hu ing man sapa Allah Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Ngarepno ing apa? Ladzidza ta'amil jannati ing enake makanan surga. Wadih adunu bila bayan tawil. Wa qala alaihi salatu wassalam man utawi sapane wong bata iku ashabukana ana sapa man iku sakbana warek sapa man warek sakban sabi ayas bau royana hale seger warek seger wa ahadu walidayhi lan utawi salah siji wong tuwa lorone man iku ji'anun luwe au atau syanu haus hasaro mongko ngumpulake hu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat ji'anan kelawan rasa lapar wa atsyanan lan kelawan rasa haus walam yastahilan ora isin sapa Allah Gusti Allah min adabi saking nyiksa man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Barang siapa dia itu dalam kondisi wareg seger akan tetapi ahadu walidayhi itu merasakan lapar, merasakan haus, maksudnya gak direken. Terus opo? Nah, maka dia nanti akan Allah kumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi dia itu kelaparan, kehausan, dan Allah tidak segan-segan untuk menghukum, untuk menyiksanya nanti di hari
kiamat, naudzubillah. Wa qala alaihi sholatu wassalamu man rafa'a, man utawi sapane wong iku rafa'a ngangkat sapa man ya dahu ing tangane man lihat riba untuk memukul, lihat riba supaya nggepuk sapa man ahada walidahi ing salah sijine wong tuwa lorone man gulat mongko den belenggu apa yaduhu tangane man yaumal kiamat dalam dina kiamat ila unukihi sampai gulune man maslulatan hale lumpuh. Iki nek wani-wani gepuk wong tuwa kungkuk dibelenggu dikekang pada hari kiamat mulai tangan sampai gulune. Wakola qalu ngucap sapa sahabat iki, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, wa in darabahuma kola ngucap sapa Kanjeng Nabi, nek ngepuk kekale pripun Gusti, Kanjeng Nabi? Memang mukul salah sijine. Lah kalau mukul kedua-duanya pripun? Kola mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, jawab sapa Kanjeng Nabi, tuk tau moko den ketok apa yadu tangane man qoblaan yajuza sadurunge lewat sapa man alas sirati ing atase jembatan wa tadribulan gepuk hu ing man sapa al malaikatu para malaikat. Gepuk salah siji wong tuwae kok dibelenggu pada hari kiamat. Nah terus sahabat bertanya lah, nek gepuk kekale pripun Kanjeng Nabi? Ayo iki tuk tak uyadu diketok tangane sadurunge lewat sirot jembatan wis diketok tangane digepuki karo malaikat. Itu kalau orang yang mukul orang tua. Al-babu al-hadi wasalasun fi fadilati tarbiyatil aulad wallahu alam bisawab. Nahtatim hadil jalsah bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Syukron alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.